Hadirkan untuk Pandiran Bayi Sukan Madihin Bahabar bersama dua pemadihinan milenial, yaitu ada Fadil dan juga Syahril. Bersama kami di Pandiran Bayi Sukan. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Bayi Sukan, hanya di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Tulak ka kota nukar papaya tulak ka kota nukar papaya tulak ka pasar lanukar saledri tulak ka pasar nukar saledri Assalamualaikum, salam yang pertama. Waalaikumsalam, kami menjawabnya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kita kembali berjumpa. RRI Pro 4 sungguh luar biasa. Kembali lagi acara mabar madihin bahabar tentunya. Mudahan buhan pian semuanya tetap mendengarkan dimanapun berada. Mudah-mudahan buhan pian bahagia. Jadi dasar bujur kawan ulun memadahakan. Pada hari ini kembali kita bertemuan. Bubuhan pian dimanapun keberadaan, baik kenang di rumah atau di perjalanan, baik kenang di toko nang sedang berjualan, atau nang santai pian sambil barabahan, mendengarkan kami berdua pemadihinan di dalam acara Pandiran Bayi Sukan. Mabarlah kami madihin bahabar lawan narasumber didatangkan. Mudah-mudahan lahnya ambubuhan pian selalu sehat badan dan tentunya sabarataan. Mudahan bubuhan pian ketujuh mendengarkan sebelum lanjut kita berkata-kata. Alangkah baiknya struktur kita bawa urayakan pantun ini memecah bunga. Memecah bunga atulak ka kota kakaay no karapa
papaya atulah ka pasar nuka rasa ledri. Mari kita lestarikan budaya bersama Sanggar Galuh Palai Hari. Nah ini Alhamdulillah kayak apa kabar Bang Arel? Alhamdulillah baik. Nah, pian Bang kayak apa kabar juga? Ai bapian dulu lah. Alhamdulillah baik juga. Nah, jadi ikam kayak apa? Laos nih kada bertamuan Iya, lawan pendengar pro. Lawas kada bertamu, lawas kada berdapat ya kalau. Nggih, Nah, hari bujur. ini kita kada berdua aja Bang Arel. Iya, kita Hari ini kedatangan tamu yang istimewa. bujur Nang benar. mana kita hari ini mendatangkan tamu dari India. Nah, kada ada dari India, jauhan dari Oh, India. ada kan? Nang sini sedikit. Sri Lanka ya Allah. Oh, lain dong. Kita hari ini mendatangkan tamu luar biasa. Anak muda nang Anak muda. berjiwa seni. Bujur berprestasi. Nah, dan juga apa namanya selalu melestarikan budaya kita di kalangan anak muda. Bujur. Nah, kada lain kada bukan. Siapa Bang Arel? Ini adalah Kita- dia Anjali Ananda. Kayak petinju lah. Iya petinju deh. Ya, Ini hari kita takoni dulu kayak apa kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita nyaunya apa nih? Anjali kah? Ananda kah? Atau apa nih? Panggil Nana aja. Oh, Nana. Inggih. Karena kayak apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah kabar Nana baik. Alhamdulillah. Ada aktivitas apa nih sekarang dalam akhir-akhir ini nih? Akhir-akhir ini lebih sering melatih anak-anak nari ya. Oh, Jadi inggih. Pelatih nari nih. Pelatih nari dari Sanggar Galuh Pelihari lah. Iya betul. Nah, luar biasa nih. Kemana kalau belajar menari? Tapi lakian bisa lah menari, boleh? Bisa, boleh. Oh, boleh menari. Tapi kalau di Galuh khusus perempuan aja. Oh, inggih. Tapi misalnya nyuwun bak kerudung kau lah Kata kira-kira. kamu nih kembak ke kerudung Tetap gitu. aja lebih singkat. Masa singgon. Kamu kalau menari cuma menari-nari di hatinya. Aduh, emang ikam kalau menari-nari lah. Di mana? Di atas penderitaan orang lain. Jahat pendengarannya lah. Inggih. Nah, Langsung aja kita iya, bertakon-takon ya. karena kalau- kita waktu ini mempersingkat ya kalau. Umay. Jadi tadi Sanggar Galuh Palai Hari. Nah, mungkin bisakah Kanana nih menjelaskan sedikit tentang Sanggar Galuh Palai Hari. Nah, dan mulai pabila gerang didirikannya nih Sanggar Galuh Palai Hari. Untuk Sanggar Galuh Play Hari sendiri sudah didirikan sejak tahun 2010. Nggih. Untuk awal penarinya itu baru ada 3 orang dan alhamdulillah sudah berdiri sampai 2025 sekarang sudah ada 50 orang. Banyak ngaran. Perkembangannya ini sangat pesat. Berarti dari 10 tahun, berarti sudah 15 tahun inilah Iya, berdirinya. 15 Wow. tahun sudah. Oh, luar Ya biasa. kayak ibarat anak tuh relay sudah bujang dah. Bujur. Dari 15 tahun nih SMA sudah ya kalau. Nah, itu waktu produktif yang berkarya ya Bujur. kalau. Nah, apalagi bubuhan Sidini ya kalau sudah melalang buana sudah sanggarnya siapa dengar tahu lawan Sanggar Galuh Pelihari ya. Bujur. Nah, Jadi dari awal 3 orang kalah Tinggi. sampai sekarang sudah 50 Iya, kurang lebih 50 penari. Nah, selama 15 tahun berkarya nih lah. Apa aja kesenian yang ada di Sanggar Galuh Pelihari? Apakah khusus tari kah ataukah ada bakontau, bejapin, mading, ada boxing atau apa? Boxing, ikam benar aku boxing. Kesenian budaya yang ada di Sanggar Galuh Play Hari antara lain tari tradisional khas Kalimantan Selatan seperti misal contoh tarian yang pakem dulu ya khasnya di Kalimantan Selatan kayak bangsa kembang, radap rahayu, dan untuk tarian yang dimiliki oleh Sanggar Galuh tuh kayak Diang Galuh dan lain-lainnya banyak lah sudah alhamdulillah. Oh, berarti apakah Sanggar Galuh Play Hari ini berfokus kepada tarian pakam atau ada modernnya atau kayak apa, Kak? Ada kreasinya aja, kalau untuk modern kayaknya belum, masih dikreasi-kreasikan aja. Oh, kreasi inggih. Iya. Oh, berarti apalah jurang tuh Masih perkembangannya. ya, berarti maksudnya tuh tetap menggabungkan kreasi juga lah, kada hanya tok pakem aja. Iya betul. Oh, inggih. Aduh, mantap pebuhannya nih. Karena wah ini tuh memang di zaman revolusi industri 5.0 ini memang perlunya ada kreasi ya kalau. Nah, tapi kadang meninggalkan pakemnya itu. Bujur. Nah, itu pakemnya pasti kita harus lestarikan. Bujur karena kadang mungkin ada kreasi atau modern kalau tidak ada yang pakemnya ya kalau Bang Arel. Bujur benar. Itu kan harus kita ikuti akarnya tuh yang. Bujur. Nah, Jadi untuk apa namanya kesenian tadi selain tari adakah?
mungkin Ada kayak teater ke kah? teater nggih, atau memang fokus kepada tari aja? Di tari aja sih, masih fokus di tarian. Spesialis lah, spesialis tari. Berarti Sanggar Galuh Pelihari adalah anu untuk sementara inilah fokus kepada tari ya kalau. Nah, gitu. Jadi misalnya hendak mencari jurang cari akan penari ya kalau Rel. Kemana aja mencarinya Bang Rel? Cari jadi apa Galuh Pelihari, Sanggar Galuh Pelihari. Nah, Itu kada salah lagi sudah. iya bujur. Lawan juga tadi dengar ya lah Ubuhan ini kan mengadakan expo nih. Iya. Expo ke-15 nih, artinya ulang tahun yang ke-15 tuh lah. Iya. Nah, ini apa-apa aja nih yang cager di Gawi nih ya lah. Nah, iya itu. Di apa namanya? Expo. Ada apa aja garang ya kalau. Nah, yang bujur. di expo kayaknya nih. Di Expo Kena tuh kami sekalian merayakan ulang tahun Sanggar Galuh yang ke-15. Di sana nanti kami akan menampilkan beberapa tarian yang sudah kami pelajari kayak gitu. Oh, yang itu nanti ditampilkan di situ. Inggih, di Expo itu nanti. Oh, inggih. Jadi apa selain penari berarti penari aja kayaknya yang ditampilkan lah. Inggih, tari-tarian aja. Oke, selain itu ada apa lagi maksudnya ada tenan-tenan kah atau apa? Bazar kah? Ada juga penampilan tari dari sanggar lain kolaborasi, ada band-bandnya juga. Oh, inggih. Jadi Kayak kada sejenis parade gitu lah. tim mungkin ya kalau lah. Kada kuman gitu pokoknya ya kalau Wah, lah. mantap tuh. Jadi bagian kita nih wajib ya kalau untuk melihat kayak apa bebuhannya nih ya kalau untuk berkarya. Nah, Bujur. Nah, itu Pang kalau misalnya orang hendak melihat secara umum boleh lah, Kak? Inggih, boleh banar. Nanti acara Expo Sanggar Galuh diadakan di Kimol Banjarbaru Nggih. pada tanggal 2 November 2025 nanti. Berarti terbuka untuk umum siapapun hendak Sangat melihat. terbuka sekali, bisa pengunjung menonton, menikmati tarian-tarian dari Sanggar Galuh Pelihari. Dan gratis kalah. Inggih, gratis. Nah, gratis. Jadi untuk pendengar yang kalau perempat hendak mendengar, hendak melihat ya kalau kado usah berbayar-bayar, gratis ya kalau karena terbuka untuk umum dan siapa aja boleh melihat. Nah, bujur benar. Dan juga itu ulang tahunnya berarti tepat di tanggal 2 itulah. Sejujurnya di bulan Juli, cuma diundur ke November biar beramian ganal-ganalan. Nah, itu ya bujur. Kado saya belum lagi acaranya. belum lagi. Kira sabar lagi lah hendak Kimol. Karena mulai hari ini sampai tanggal 2 kan lawas lagi. Lawas lagi. Kecuali kan berjalan sejam sehari sampai ke Kimol berjanggut sudah. Loconya seharian esok udah lagi pander ya. Jadi luar biasa kita Bang. Iya. Apa nih untuk penari nih yang lo untuk di Kanana sendiri nih ya lo? Nah, sejak tahun berapa nih bergabung di Sanggar Galuh Pelihari ini? Kalau Nana sendiri baru bergabung pada tahun 2023. Berarti sekitar 2 tahun yang lalu lah. Iya. Oh iya 2 tahun yang lalu bergabung. Nah, Pian kenapa jadi ini kan Pian masih anom ya lo ibarat anak muda ini kalau banyak lagi nih yang lain tuh untuk kesenian lain ya apa ya kegiatan-kegiatan lain yang Pilihan anak muda nah nih. pilihan anak muda. Kenapa Pian lebih hendak masuk sanggar gitu, nah kenapa ada yang lain gitu? Mungkin karena dari kecil sudah suka nari juga, dari TK udah joget-joget lah ngarannya kekanakan. Pada akhirnya orang tua pun mendukung di dunia tari, jadi dimasukkan juga ke sanggar. Nah itu relay jarang tuh kebiasaan dari hobi menjadi profesi. Nah, lawan juga tadi support dari orang tua itu yang Allah. Jadi kayak apa orang tua itu melihat anak ada potensi di bakatnya apa salah satunya karena bujur seberapa penting menurut Pian support dari orang tua ini? 100% penting banget itu. Karena amunnya orang tua kada mendukung, anak pun akan susah untuk bergerak ya. Nah, itu jadi paling penting lah Bang Arela. Jadi tadi kuitan atau orang tua itu ialah perlu melihat nih potensi anaknya ada di mana. Misalnya ada kesenian, kita masukkannya di jalur kesenian. Bujur, jangan sampai salah masukkan jalur ya kalau. Iya, bujur mana. Tiba-tiba jadi mekanik kan nggak? Atas paksaan ya lah. Atas paksaan. Nah, jadi jarak kanana tadi artinya support dari orang tua itu sangat penting ya kalau. Jadi gagasan bebuhan Pian misalnya anak Pina tak lihat ada bakat ya kalau kita disalurkan aja selagi itu positif ya kalau Bang. Apalagi bakatnya menari ya kalau. Apalagi bakatnya menari berbau dengan budaya ya kalau. Sudah ada Sanggar Galuh
pelihara ini ya kalau Iya. masukkan lagi ke sana sudah bisa menari. Bujur ya kalau Umur 2 tahun sudah pindah aja. masuk. Nah, untuk umur nih untuk masuk sanggar di Sanggar Galuh Pelihara ini apakah ada batasan umur, Kak? Kadida sih. Oh, ada berarti umur sehari hanya lahir kalau langsung lahir kan dia langsung menangis langsung menari aja. Itu 2-3 hari pelatihnya nang dilatih. Oh, berarti nggak ada batasan umur untuk masuk di Sanggar Galuh Pelihara lah. Anaknya dari TK sudah pindah ke 7 berjoget menari kayak itu masuk akan dan batasan umur misalnya nih umur sidin 40 tahun atau 50 tahun tapi sudah kai nih lah. Ya, kita bisa katakan sudah sudah berumur lah. Tapi kan dulu tuh kada tercapai cita-cita sidin ini kada tercapai kita hendak masuk sanggar penari kira-kira bisa lah. Enggak bisa. Oh, bisa selagi sidin mau. Selagi mau aja kayak itu untuk latihan gitu bisa aja. Oh, nggih. Jadi kalau nenek Kai Acil Amang nang hendak Amang jualan Acil atau Nini yang Allah nang kada sempat nang bahari masa mudanya masuk sanggar ya Allah bisa masuk sanggar di Galuh Pelihara. Nah, bujur benar. Nah, menurut ini Pang kananan ya di era kita globalisasi ini ya. Era globalisasi nih lah. Tentang kebudayaan kita khususnya ubuhan pian menari nih. Kayak apa ubuhan pian menyikapi zaman ini nih, apakah ada langkah-langkahnya ubuhan pian untuk bisa meimbangi zaman gak orang tuh. Nah, penari-penari ini nih. Nah, adakah langkah-langkah dari Sanggar Galuh Pelihara ini? Ya, luar biasa. Belum lagi menjawab. Maksudnya langkah-langkah itu? Ya, untuk sosialisasi untuk mengenalkan tarian kita ke tarian pakem ke mana gitu, apakah ada sosialisasi ke sekolah-sekolah atau kemana-kemana gitu. Program-programnya lah atau media promosi lah juga. Media promosinya lah. Kalau untuk media promosi, Sanggar Galuh selalu mempromosikan setiap kegiatan di Instagram, YouTube, di Facebook pun ada juga. Oh, berarti kada lepas jual dari pada sosial media lah. Iya, betul. Belah konten-konten jual aja lah biasanya. Belah konten di TikTok pun ada juga. Nah, seberapa penting menurut Pian sosial media ini menurut Pian sendiri nih untuk perkembangan Sanggar Galuh Pelihara? Kalau menurut ulun penting benar lah karena kita memperkenalkan budaya, apalagi budaya dari Banjar khas Kalimantan Selatan itu untuk apalagi sekarang zaman modern ya Kak ya. Banyak yang main sosial media, jadi kita memainkan di sosial media itu biar banyak dikenal kalangan orang-orang lain lah kayak gitu. Iya, artinya melestarikan budaya Banjar lewat sosial media itu sangat penting ya Sidin tadi. Ya Allah. Dan melestarikan budaya itu kada hanya kita bergabung di dalam sebuah penampilan lah, tapi kita men-share, menonton itu termasuk sudah melestarikan kesenian budaya ya Allah. Bujur. Nah, tapi Abang Ariel banyak lagi yang hendak kita takonkan, mungkin kita jeda sebentar, kita rehat sejenak. Nah, Bapak istirahat ya kita. Istirahat sejenak. RRI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo dengan sifatnya yang lebih introvert memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama,
Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam, karya Fajar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia. Jangan kada ingat, dengar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Kembali lagi di Mabar Madihin Bahabar, masih bersama Ulun Fadil dan Ulun siapa? Syahril. Ulun Syahril. Nah, jadi masih bersama bintang tamu kita, iya. Kak Nana. Iya. Anjeli Ananda ya kalau. Iya. Itu lagu India. Itu lagu India. Itu lagu India. Karena Anjeli nih, Anjeli ini kan identik benar dengan lagu-lagu India ya kalau. Nah, kenapa namanya sesuai dengan namanya Angel ya kalau. Angel itu kan Angel ya kalau. Angel itu malaikat. Malaikat. My angel aja. Nah, aku lah beranak merayu kayak excited banget aku hari ini. Tapi buan India tuh bisa menari-nari juga. Iya, bujur. Bukannya seperti kayak Angelina yang datang hari ini ya kalau. Iya. Profesinya adalah penari. Nah, jadi untuk penari di Pelihari sendiri dulu ya kalau kayak perkembangannya nih di Pelihari ini, apakah penari semakin banyak di Pelihari, apakah sulit masih berkembang, kurang kah ya kalau, atau sudah cukup kah atau kayak apa nih menurut Pian? Untuk perkembangan penari di Pelihari, alhamdulillah sudah lumayan banyak sekarang sanggar-sanggar yang sudah berdiri di Pelihari. Oh, berarti sudah lumayan banyak lah untuk sanggar-sanggar di Pelihari. Nah, untuk tadi kembali lagi ke Sanggar Galuh Pelihari, apakah anggotanya itu wajib orang berdomisili Tanah Lot atau Pelihari, atau boleh misalnya nih Syahril kan dari Banjar nih, anggaplah Syahril di Babinian ya lo. Nah, hendak bergabung ke Sanggar Tari Sanggar Galuh Pelihari tadi bisa lah? Bisa aja. Oh, berarti kada murni harus orang Pelihari lah harus bergabung.
dan mungkin ada jadwal-jadwalnya tersendiri ya kalau Iya. untuk pelatihan dan lain sebagainya. Biasanya di hari apa tuh? Kalau untuk pelatihan biasa seminggu 2 kali di hari Sabtu dan hari Minggu. Tapi kalau ada acara khusus ataupun lomba, kami akan setiap malam latihan. Gitu. Setiap malam ya kalau ada event ya dan lain Iya. sebagainya. Nah kalau tadi kan banyak sudah nih kalau yang di play hari untuk sanggar-sanggar nih. Iya. Dan yang paling dibanggakan ya kalau apa sih yang membedakan antara Sanggar Galuh Play Hari dan sanggar-sanggar lainnya nih? Ada Yang karakter khusus kah? membedakannya, untuk karakter khususnya karena Galuh khusus perempuan aja kadida lakiannya. Oh, makanya di itu Galuh lah. Galuh. Iya, berarti karena Sanggar Galuh Play Hari maka orangnya galuh-galuh berataan. Kada nanang-nanang lah. Kadida. Ah, iya. Itu ibaratnya bisa anak lebinian ya kalau kan anak bercampur nih lawan laki. Pas bener nih. Pas bener langsung aja ke Galuh Sanggar Galuh Play Hari ya kalau. Nah, bujur. Apalagi kan misalnya anaknya nih syar'i berarti itulah menjaga benar ibaratnya untuk pergaulan bersama laki-laki ya kalau. Jadi pas benar nih di Sanggar Galuh Play Hari. Nah, tadi berbicara tentang anak-anak yang syar'i inilah. Ini kan biasanya penari itu identik apalagi misalnya yang ada beberapa tarian yang lepas kerudung. Oh, nah, iya, itu kayak apa nih pandangan Pian? Apakah misalnya Pian ada dapat job lah bisa tadi dikatakan job untuk penari yang lepas kerudung, apakah Pian melepas kerudung atau kayak apa ini Kak? Misalnya nih kan ada tarian pakem ya kalau yang memang tarian harus melepas kerudung lah atau misalnya lah. tuntutan misalnya ada sebuah konsep ya kalau Iya. ada kau berkerudung atau kayak apa. Nah, kayak apa Pian pandangan Pian atau Pian sendiri deh? Kalau ada anak yang bukan masih sih, kayak ingin mempertahankan hijabnya, itu pilihan ada di dia sendiri. Apakah ingin mempertahankan terus atau ingin membuka kayak gitu, ingin terus mengikuti tampilan lah, anggap tampilan yang disuruh dari sanggarnya kayak gitu. Oh, artinya memang dari diri sendiri lah, terserah ampun Dari diri nih. Kamu hakun kah kada kah misalnya Iya, nih ya kalau. jujur. Nah, artinya bukan sanggar kada memaksa untuk kayak Kami itulah. memberikan pilihan lah kayak Nggih. gitu. Nah, Tapi kan ada bentuk kemungkinan kan ini juga banyak style-style sudah penari yang pakai hijab dan lain sebagainya sudah bisa di combine lah iya, di apalah di akali ya kalau. Iya, dan jadi kreasi sih deh ya. Nah, bujur Abang Ariel. Apa? Kok kira kok ada Kamu kira aku mau takut itu? Ika montung banget lah. Untung pada senang gini. Bener gitu lah. Nah, jadi dalam 15 tahun berkarya nih Bun Pian atau Pian dari 2023 untuk masuk di Sanggar Galuh Play Hari, mungkin adalah Pian menurut Pian tantangan nih untuk melestarikan kesenian budaya tari ini selama Pian di dalam Sanggar Galuh Play Hari Kak. Tantangannya ya. Enggih. Oke, berarti untuk tantangan mungkin lah belum menemukan tantangan lagi sih Din. Karena menikmati proses ya kalau Iya. jadi untuk melatih itu jadi gimana pun halangannya pasti bisa terlewati apabila ketika hobi itu sudah dinikmati. Nah, karena jurang tuh nilai setiap ada kemauan pasti ada jalan, jadi apapun rintangan dan tantangan itu akan dihadapi ya kalau lalu ketika ada tantangan dan rintangan tadi sudah dihadapi lalu kita merasakan ada tantangan. Tapi ada pengalaman-pengalaman unik lah selama melatih atau selama belajar menari nang tak terlupakan nih. Nah, misalnya di sebuah tampil di acara apa gitu yang menurut Pian berkesan benar bagi Pian nih? Atau melatih kekanakan pinang kata piano kan betul lagi loco bener kan kejadiannya gitu. Iya, misalnya ada bisa-bisa kayak sekarang. Tantangan yang unik melatih kanakan, kita mulai jadi kahulu, inya kahilir sudah belain kayak itu. Nah, ini belain nih lah. Belain, seorang mulai jadi kahulu nih Bang. Kayak itu, ini bisa ke B, ke C sorongan kayak gitu sesuai mood kehendaknya lah. Iya, kehendaknya sorong. Iya, karena kanakan Bang lah. Iya, bujur karena kanakan itu. Nah, Bang kayak apa tuh Pian menghadapi mengatasinya tuh misalnya kanakan nang Pian hendak membawa kahulunya hendak kahilir, pas Pian kahilirnya kahulu tuh kayak apa tuh Pian mengatasinya? Kita pandiri pelan-pelan, kita ajak ngobrol pelan-pelan, kita selalu arahkan biar ke hulu nih, jangan ke hilir. Iya. Artinya tetap di kita apalah jurang tuh kita bimbing dengan nih. Nah,
Aku asal simat. Nah, dari artinya kita bimbing tetaplah kita gembleng lah jurang tula supaya tetap mengikuti apa yang kita pelajari nih ya kalau. Nah kayak itu Abang Arilay. Jadi jangan apalah jurang tuh jangan khawatir lagi misalnya di Sanggar Galuh Pelaihari ini pasti anak pian ini bisa karena dilajari digembleng dengan bujur-bujur. Nah tekun dan sabar ya kalau. Tekun dan sabar. Jadi itulah nang maulah rame mungkin kalah untuk. Nah itu untuk pengalaman yang mendidik nih kalau. Nih kalau pengalaman manggung nih. Kalau pribadi nih. Pernah apa yang paling berkesan nih selama manggung, selama event atau apa? Nah, ada lah mungkin Kak. Yang paling berkesan ya? Iya paling berkesan. Mungkin pasti banyak Bang yang berkesan. Mungkin salah satu lah. Salah satunya waktu acara lomba sih yang selalu berkesan di Tapin tahun semalam itu. 2024 lah. Inggih, jujur karena satu Kalimantan kan dari Kalimantan manapun hadir di situ itu. Jadi tantangan, kegugupan semuanya intinya jadi satu di situ. Oh berarti regional Kalimantan bisa tampil di situ luar biasa ya kalau himung nih ya kalau kita ketika sebuah pencapaian lah itu kalah bisa dikatakan. Nah prestasi ya. Prestasi. Kada gagampangan pian tampil di hadapan orang apalagi sa Kalimantan. Pian nang mentality ya lagi. Mentalitasnya kalau dijaga nih. Nah itu nang bujur. Nah apalagi kalau kita untuk belajar menari nih karena mungkin bagian yang di luar nih kalau menari ya mungkin menari ya kalau apa garang nih keuntungan dan manfaatnya kalau kita menari ini karena apakah badan lebih sehat kayak olahraga gitu kah apakah badan lebih lentur atau ada manfaat-manfaat lainnya lagi nih. Bujur. Untuk manfaatnya badan jelas lebih sehat karena kita selalu melakukan pemanasan kayak gitu kan. Sama halnya kayak berolahraga pada umumnya juga. Karena itu lah bergerak Bang lah menari ini ya kalau dan lah. Kenapa ikan menari? Supaya sehat. Menari ada limbah nih kan hanya menari tapi di atas atap sana kok suara. Kamu menari di atas penderitaan orang lain supaya viral. Jadi lah artinya menari ini kan secara kada langsung itu kita berolahraga lah. Dalam sebuah sudah berolahraga lah menjaga pulang melestarikan budaya ya kalau apalagi budaya Banjar. Bujur. Nah itu selain daripada kita mengolahraga tadi lah melestarikan kesenian lawan juga kita lagi tuh mengenalkan juga lewat Sanggar Galuh Pelaihari ini kepada anak-anak muda. Ini kalau dari range umur nih kalau yang sekarang nih rata-rata di Sanggar Galuh Pelaihari ini umuran berapa yang masuk? Kebanyakan sekarang dari tingkatan SMP sama SMA. Dari SMP sudah lah. Berarti jurang tuh lah masa-masa puber nih kalau lah nang sudah bergabung nih ibaratnya nang masih mencari jati diri nih lah. Nah itu pas benar di gembleng ya kalau. Nah amun merasa pian Kak dari yang SD adalah bergabung di ada banyak. Dari siswa kita bisa katakan siswa lah ya kalau lah. Dari SD, SMP, SMA nih yang pian latih kira-kira nang paling ngalih melatih yang mana Kak? SD. Oh tetap SD lah. Tetap SD. Karena kalau dari SMP SMA-nya sudah bisa memahami. Kalau TK nih TK SD itu dasar kesabarannya ekstra. Iya. Apalagi nang TK PAUD gitu ya lah. Apa jurang tuh apa bahasanya piyak ya nang dilajarin langkah ke kanan ke kiri. Yang penting bergerak. Karena itu melajari kekanakan itu kada gampang Bang Ariel. Jujur perlu ada skill-skill kayak kesabaran yang ekstra ya kalau seperti anak nih ya kalau. Anak ini luar biasa artinya pemuda nang melestarikan kesenian Banjar lewat tari dan itu luar biasa Bang Ariel di zaman sekarang ya kalau. Iya, bujur benar untuk tadi untuk keberlangsungan inilah apa itu ngarannya Rel? Keberlangsungan ketahanan budaya kita ya kalau ketahanan budaya. Bujur benar itu. Nah di di Expo ke-15 nih ya kalau yang sedang digalakkan nih oleh Sanggar Galuh Pelaihari. Nah selain daripada parade ini adakah tujuan khususnya nih kita untuk bubuhan pian mengadakan ini Expo nih tujuannya apa nih ya untuk masyarakat nih ya kalau apakah supaya lebih bisa mengenal sanggarnya sendiri atau gimana gitu.
Inggih, kalau tujuan utamanya kami untuk memperkenalkan Sanggar Galuh Pelaihari lagi lebih luas lah kayak gitu, biar banyak dikenali. Dan tujuan berikutnya adalah memperkenalkan kebudayaan khususnya Kabupaten Tanah Laut kayak gitu, biar dikenal di banyak orang juga. Nah, jadi apalah menyebarluaskan lah ya kalau. Berarti kita bisa katakan juga lah dengan adanya expo ini itu bisa sebagai media promosi lah ya kalau untuk Sanggar Galuh Pelaihari ini. Dan juga apa sebenarnya tuh di mall apa di Kimol kah? Inggih, di Kimol Banjarbaru. Nah, itu kan orang-orang nang berarti nih orang-orang nang apa Bang Ariel lah, orang-orang nang modern lah ya kalau bisa katakan orang-orang modern nih lebih tertarik lagi dengan budaya kita. Nah, karena budaya kita ini mulai kita. Nah, melestarikannya siapa lagi ya kalau? Siapa lagi? Nah, itu dan juga ini tahun ini kan di mall nih. Tahun-tahun kemarin Bang. Nah, apakah tiap tahun diadakan kah expo seperti ini kah atau memang baru tahun ini kah yang diadakan? Untuk yang paling besar merayakan expo baru tahun ini. Kalau tahun sebelum-sebelumnya paling kami melakukan perjalanan ke sanggar-sanggar di luar tanah laut. Iya, berarti untuk bisa dikatakan lah apa ini terbesar lah untuk dalam 15 tahun berkarya nih. Nah, Bang Ariel. Nah, mungkin kalau boleh sedikit tahu apa aja nih nanti yang ditampilkan di expo nanti kayak yang karya ke-15 nih oleh karya ke-15 ulang tahun yang ke-15 nih oleh Sanggar Tari Galuh Pelaihari. Inggih, tarian-tariannya? Inggih. Ada 7 tarian kalau tidak salah. Wow, banyak banget. Itu ada apa aja Kak kalau boleh tahu? Ada tari giring-giring, ada Dayak Mandau, ada tari Diang Galuh juga Kak. Inggih. Ada tari Iga Laut, ada waritan Rangat Tampayan juga, dan banyak lagi. Wow, banyak benar Bang Ariel. Asli. Dan itu kira-kira satu tarian itu memakan waktu berapa menit untuk ditampilkan ke durasinya? Durasinya paling lama 8 menit. 8 menit paling lama. Berarti dalam 7 tarian kan tadi? Inggih, 7 Nah, itu tarian. apakah bukan Sanggar Galuh aja kah yang ditampilkan atau campuran atau memang kayak apa Kak? Khusus Sanggar Galuh aja sih, tapi nanti akan ada penampilan dari sanggar lain juga yang ikut hadir di sana. Oh, ikut hadir lah. Inggih, ikut Partisipasi. hadir. Nah, yaitu dalam meramaikan Expo Galuh. Misalnya nih hendak empat juga untuk perform di situ, misalnya hendak apa namanya memeriahkan nih. Bisa lah Kak. Sanggar yang Misalnya nih kami ini ulun bisa sanggar nih, Sanggar Sahril misalnya. Sanggar Sahril Pelaihari misalnya nih ya kalau hendak ikut tampil di situ boleh lah kira-kira Kak. Inggih, bisa tapi menghubungi ke ibu sanggarnya. Oh, ingin jadi kalau sama lah. Iya, kalau misalnya kan apalah ibaratnya sanggar tari yang lain hendak ikut menampilkan nih ya kalau berarti boleh kalah terbuka untuk umum. Nah, jadi kalau Bang misalnya ada tarian aja Bang, misalnya ada anak berteater anak tampilkan boleh juga. Oh, bisa juga. Oh, misalnya anak berkuntau kah yang atau kita anak pemadihin kah di situ ya. Nah, bisa juga atau kita hendak bersilat kah bisa juga kalah. Bersilat lidah aja gitu. Nah, itu. Jadi langsung aja bisa hubungi kemana tadi kan Nana? Ke ibu sanggarnya. Mungkin untuk sosial media bisa dicari di Instagram Sanggar Galuh Pelaihari Organizer. Di situ sudah ada tertera nomor WhatsAppnya. Nah, Sanggar Galuh Pelaihari Organizer. Nah, jadi kalau buah-buahan penang hendak melihat aktivitas Sanggar Galuh Pelaihari tadi bisa dicek di Instagramnya Sanggar Galuh Pelaihari Organizer. Nah, habis itu kalau TikToknya ada apa Kak? Untuk TikTok, Facebook pun sama Sanggar Galuh Pelaihari. Nah, selain dari untuk bergabung di event ya kalau Jo bila hendak masuk di Sanggar Galuh Pelaihari nih, bisa juga langsung di sosial media yang tadi ya lah. Nah, untuk pembukaan penerimaan apa nih jurang rekrutmen ya kalau open recruitment open recruitment. Nah, ya kalau itu tuh apakah bisa setiap waktu kah atau memang setiap tahun sekali atau kayak apa itu Kak diadakannya? Untuk saat ini akan kami buka di tahun depan lagi sih, karena kami akan menyelesaikan event-event di tahun ini dulu, baru nanti membuka lagi. Nah, jadi kalau misalnya buhan pengen hendak bergabung bisa siapkan diri dulu ya kalau. Iya, dan pantengin dan follow ya kalau di sosial medianya Sanggar Galuh Pelaihari. Nah, itu luar biasa Abang Arela ya. Iya, dan mungkin kita waktu nih ya kalau boleh dong mungkin harapannya nih atau pesan-pesan kepada masyarakat nih yang mendengar
apalagi kita menghadapi harlah kemarin telah hari lahir ya hari lah. lahir tanggal 15 nih ya, Expo ya. Kalau apa nih pesan-pesannya terhadap masyarakat? Pesan-pesannya untuk masyarakat mungkin biar sama-sama kita melestarikan kebudayaan lokal sebagai warisan berharga yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, itu untuk harapan Sidin kepada masyarakat luas. Mungkin adalah harapan Pian sendiri untuk Sanggar Galuh Pelaihari nih. Atau doakah yang Harapannya mudahan semakin sukses dan semakin maju terus ke depannya, semakin banyak dikenal juga sama masyarakat luas lah. Nah, itu harapan untuk apa namanya Sanggar. iya. Amun harapan secara pribadi nih. Nah, Adakah doa-doanya juga gak sendiri Pian sendiri nih? Apakah ada nang langkah-langkah selanjutnya hendak apa Pian capai dan lain sebagainya? Misalnya kayak go internasional kah, menari terhebat sedunia Nah, kah? sedunia antok ada lagi hebat pada aku jangan gitu. Kan bisa jadi ya lah. Bisa jadi ada. Nah, kayak kami kan hendaknya kayak itu. Jadi pemadihinan sedunia ya. Tentu saja ada harapan seperti itu. Mudahan dari tingkat nasional bisa naik lagi ke tingkat internasional. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa kita ya Allah. Iya. Mudah-mudahan para pendengar nih ibaratnya nang hendak masukan khususnya bagi penari ya Allah. Tadi kan nang Sanggar Galuh Pelaihari ini khusus bebinian. Iya, ditekankan khusus bebinian, makanya tadi Galuh Pelaihari artinya bebinian Pelaihari ya kalau Abang Ariel. Mun masuk kan jadi nanang. Nah, dan tadi sudah dijelaskan kan Nana bahwa memang hendak bergabung di Sanggar Galuh Pelaihari kada khusus orang Pelaihari, misalnya di luar itu pun boleh untuk bergabung. Boleh. Nah, dan ada sesuai jadwalnya ya kalau. Iya, jadwalnya. Dan juga tadi Jar Sidin di tanggal 2 November akan ada expo yang Expo Sanggar Galuh Pelaihari nang ke-15 lah. Nah, jadi Buhan Pian yang hendak melihat keseruan, keramaian, saksikan dan hadiri ya kalau di tanggal 2 November 2025 di Kimol Banjarbaru. Nah, itu mulai jam berapa Kak? Dari jam 11. Dari jam 11 malam. Dari jam 11 siang. Dari jam 11 siang. Masih aja menjok di ujung-ujung acara sudah. Nah, terima kasih banyak Nana sudah mau berhadir di RRI Pro 4. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Nana tadi bisa tercapai. Dan Sanggar Galuh Pelaihari semakin maju, berjaya, semakin dikenal masyarakat luas dan seluruh lapisan masyarakat. Nah, jujur benar. Jadi terakhir kita memadihinannya lah. Iya. Nah, boleh silahkan Nana memadihin. Kita dong memadihin. Kita memadihin sini menari. Inilah. Sungguh luar biasa pada hari ini kita berbicara hari ini rame sekali bersama anak-anak asli penari. Luar biasa pengalamannya dunia tari, sudah lawas bergabung di dunia tari. Mudah-mudahan kakak Nana hari ini, mudah-mudahan apa yang diharapkan tercapailah lagi. Mudah-mudahan dari nasional bisa internasional, kita doakan hari ini. Mudah-mudahan Sanggar Galuh ini Pelaihari, mudah-mudahan selalu eksis, itu harapan kami. Silahkan Kakak Sahril Pian melanjuti. Jadi dasar bujur ujar Fadil begitu,
kita harus melestarikan budaya ini dato, apalagi penari ini luar biasa. Mudah-mudahan juga sehat selalu, mudah-mudahan penari kita itu semakin maju. Amin. Tanpa melupakan apakah zaman dahulu, karena zaman sekarang banyak kekanakan budaya asing ditiru. Budaya K-pop ujarnya sarang heo, budaya TikTok bajoget-joget sampai kasih lahu. Daripada kasih lahu bajoget nang kada tentu, lebih baik gabung di Sanggar Galuh Pelihari. Jelas tujuannya satu, untuk melestarikan hobi jua kawa kita sambil menuju jua kemudian budaya kita jangan sampai dilupakan, jangan sampai kalah lawan budaya maju. Karena zaman wahini madahkan budaya kita ini banyak yang kuno, tapi jangan sampai jua budaya kita diklaim negara lain dulu, baru berkoar-koar di sosmed mendadak jadi maestro. Maka dari itu sebelum itu terjadi tentunya nang kaya itu, mari sama-sama ayo kita bersatu, viralkan budaya kita sampai world trending nomor 1. Nomor 1 memang bujur tadi kata Kakanda. Kita di sini sebagai anak muda wajib melestarikan ini kesenian budaya, apalagi tentunya budaya Banjar tercinta. Kita lihat hari ini Kakanana bersama teman-teman Sanggar Galuh Pelihari tentunya bersama-sama melestarikan budaya kita. Kalau kada kita siapa lagi penerusnya? Karena anak muda ini peran utama dalam melestarikan seni budaya kita. Pada hari ini di penghujung acara ulun ucapkan ribuan terima kasih kepada Kakanana sudah berhadir di RRI Pro 4 tercinta, sudah berbagi pengalaman dan cerita. Mudah-mudahan Kakanana kada jara, mudah-mudahan ada event selanjutnya, itu harapan kita. Mudahan ini Sanggar Galuh Pelihari semakin maju dan berjaya. Kami di sini ini jua berdoa, mudah-mudahan penarinya dan seluruh anggota semakin maju dan semakin sejahtera. Sabuting pantun disilahkan Kakanda. Kakanda, sebelum pantun kita dulu minta rela lawan seluruh pendengar adang sana ke Pro 4 dimanapun berada. Minta halal jua kami minta rela, bila ada salah kata di dalam kami membawa, bila ada salah sikap itunya kami semua. Mudah-mudahan dapat kemaafan jua, karena kami nang berdua hanya anak muda nang turut melestarikan
kasabigi di hurung bari-bari kami bamadihin di sini sedang bamandak salah wan hilap tolong dimaafi. Cuka bimbi bimbi daun sarunai atas cucu kata kulibi mu hanya kaya panai. Madihin sudah di sini selesai. Assalamualaikum everybody, goodbye. Ilahi awan basatup langsung bertahan. Demikian Pandiran Baisukan di Pro 4 Suara Budaya Banjar.